Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Aditya Wahyu Nugraha, STP MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Yang pertama ada anggota kelompok. Saya Muhammad Faisal Putraman dengan NIM 122390064. Saya Lialis Nur Tahara dengan NIM 122390104. Ya, ada outline berupa yang pertama ada introduction, kedua ada teknik pengumpulan data, ketiga ada hasil analisis dan pembahasan, keempat ada simpulan dan saran, dan yang kelima ada referensi. Yang pertama, introduction. Ini akan dijelaskan oleh saya. Tabebuia adalah spesies terbesar dan terpenting dari genus Bignoniaceae. Antonio Gomez adalah ahli taksonomi pertama yang menggunakan kata tabebuia dalam literatur pada tahun 1803, dan kemudian kata tersebut digunakan sebagai nama umum oleh de Coudert pada tahun 1838. Tabebuia berasal dari kata Tasiba bebuia, yang berarti kayu semut, yang mengacu pada semut yang tinggal di ranting berongga dari beberapa spesies tabebuia. Selain itu, tabebuia adalah genus pohon berbunga besar yang mencakup sekitar 100 spesies di daerah tropis dan subtropis. Gerakan penanaman pohon, yang juga dikenal sebagai gerakan penghijauan, adalah upaya untuk melestarikan lingkungan dan memperbaiki kondisi bumi. Gerakan ini melibatkan individu, komunitas, organisasi, dan pemerintah yang bekerja sama dalam upaya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau. Menurut Wisesa 2022, sebuah pembangunan industri yang signifikan di kota menambah beban bagi lingkungan dalam hal populasi dan limbah industri. Dengan itu, gerakan menanam merupakan respon terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya pohon dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi dampak aktivitas manusia. Gerakan ini sangat penting dalam melestarikan lingkungan, di antaranya, yang pertama, mitigasi perubahan iklim. Pohon sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim, karena pohon menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis dan menyimpannya dalam biomasa. Dengan menanam pohon dalam skala besar, kita dapat meningkatkan penyerapan karbon, mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, dan membantu mengurangi perubahan iklim. Yang kedua, perlindungan tanah dan pencegahan erosi. Akar pohon membantu menyatukan tanah, mencegah erosi yang disebabkan oleh angin dan air. Hutan bertindak sebagai penghalang alami terhadap degradasi tanah, melindungi tanah yang subur dan mengurangi risiko tanah longsor dan penggurunan. Yang ketiga, peningkatan kualitas udara dan air. Pohon bertindak sebagai penyaring alami, menyerap polutan dari udara dan meningkatkan kualitas udara. Pohon juga membantu memurnikan air dengan menyaringnya melalui sistem akar, mengurangi polusi air dan meningkatkan kualitas air. Dengan berpartisipasi aktif dalam gerakan penanaman pohon dan mempromosikan inisiatif reboisasi, kita dapat memberikan dampak yang signifikan dalam melestarikan lingkungan, memerangi perubahan iklim, dan memastikan masa depan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data TPB menanam. Next. Yang pertama ada teknik observasi atau teknik pengumpulan data melalui metode yang digunakan untuk pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung terhadap orang, objek, kejadian, atau fenomena. Pemilihan teknik pengumpulan data observasi bergantung pada tujuan penelitian, sifat subjek, atau fenomena yang diamati, dan sumber daya yang tersedia. Para peneliti sering menggunakan kombinasi teknik untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan bermakna untuk analisis dan interpretasi. Metode yang sangat tepat untuk memantau dan mengamati pertumbuhan dan perkembangan sebuah tanaman. Yang kedua ada teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari sumber tertulis atau rekaman yang ada. Teknik ini mengandalkan analisis dan interpretasi dokumen, catatan, laporan, publikasi, dan berbagai sumber tekstual atau visual. Metode yang telah diterapkan pada laporan penanaman dan logbook penanaman. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini sangat tepat untuk menganalisis sebuah objek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, hasil dan analisa pembahasan TPB menanam.
Pembahasan hasil pengamatan. Hasil yang didapati dalam proses pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sebagai berikut. Terdapat perkembangan yang baik dalam tumbuh dan kembang tanaman, namun tidak terdapat kenaikan grafik yang signifikan, dikarenakan kondisi tanah ITERA yang gersang dipengaruhi oleh suhu yang tinggi membuat perkembangan tanaman sedikit terhambat. Namun dengan perawatan yang tepat, seperti manajemen pemberian air yang sesuai dan perawatan dari gulma serta hama, dinilai dapat memberikan pengaruh positif dalam perkembangan tanaman. Di sini menjelaskan grafik tanaman dari minggu ketiga sampai dengan minggu ke-14. Dengan untuk grafik yang warna biru menjelaskan tinggi tanaman, yang warna orange menjelaskan jumlah daun, dan yang warna abu-abu ini menjelaskan jumlah dahan. Ini adalah gambar dari atau foto-foto dari hasil pengamatan kami dari minggu ketiga sampai ke minggu 14. Yang keempat, terdapat kesimpulan dan saran TPB menanam. Next. Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penanaman pohon memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, termasuk penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan tanah, serta pengaturan siklus air, dan peningkatan kualitas udara, pengaturan iklim, penyediaan sumber daya yang berkelanjutan, serta nilai estetika dan rekreasi. Dengan mempromosikan inisiatif penanaman pohon, kita dapat berkontribusi pada pelestarian ekosistem, mengurangi perubahan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan terhadap penghuninya. Penting untuk dicatat bahwa spesies pohon yang berbeda memiliki toleransi dan adaptasi yang berbeda terhadap iklim, cuaca, dan kondisi tanah yang berbeda. Beberapa spesies lebih tangguh dan mudah beradaptasi, sementara spesies lainnya memiliki persyaratan lingkungan yang spesifik. Memahami interaksi antara iklim, cuaca, dan kondisi tanah sangat penting untuk memilih spesies yang tepat untuk lokasi tertentu dan mengoptimalkan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan, iklim, cuaca, dan kondisi tanah secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas pohon. Dengan mempertimbangkan dan mengelola faktor-faktor ini secara tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang sesuai penanaman pohon dan menumbuhkan populasi pohon yang sehat dan berkembang. Yang kedua ada saran. Dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, iklim, dan tanah di area tertentu secara cermat dan memilih spesies pohon yang sesuai dengan kondisi tersebut, populasi pohon yang sehat dan tumbuh subur dapat dibangun. Pemilihan spesies pohon yang tepat akan meningkatkan kemampuan beradaptasi pertumbuhan dan kelangsungan hidup jangka panjang, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan reforestasi, penghijauan, atau penghijauan secara keseluruhan. Pada pengamatan kali ini dilihat berdasarkan grafik perkembangan dan pertumbuhan pohon berjenis tabebuya dinilai dapat bertahan dan beradaptasi terhadap iklim dan cuaca jika diselingi dengan perawatan yang tepat. Di sini terdapat referensi. Kita bisa langsung menuju ke logbook. Untuk logbook di sini penjelasannya terdapat minggu, jenis kegiatan, dan bukti kegiatan. Untuk minggu ketiga, kegiatan awalnya adalah pengecekan awal tempat tanaman. Yang kedua, terdapat pembersihan sekitar tanaman pada minggu keempat. Yang minggu kelima, kegiatannya pemeliharaan dengan penyiraman. Minggu keenam, pengontrolan penyiraman tanaman. Untuk minggu ketujuh, pemeliharaan dan kontrol tumbuhan. Minggu ke-8, pengecekan tanaman dan menyiram. Minggu ke-9, pemeliharaan dan penyiraman tanaman. Minggu 10, pengontrolan dan kontrol pertumbuhan tanaman. Untuk minggu ke-11, pemeliharaan dan kontrol pertumbuhan. Untuk minggu ke-12, pembersihan sekitaran tanaman. Minggu ke-13, pencegahan dari hama dan penyakit. Dan minggu ke-14, pengontrolan pertumbuhan tanaman untuk yang terakhir kalinya. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.